Salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semua di rumah sehat kan? Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 mulai ayat 6 sampai 8. 3 ayat saja. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 8 saya akan bacakan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari, hari lepas hari. Kita terus mengerjakannya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Nah, kita perhatikan bagaimana apa yang terjadi. Kalau kita lihat perikop ini, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, siapa Petrus itu? Dia adalah murid Tuhan, dia adalah rasul Tuhan. Tapi beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu sebelum dia melakukan hal ini, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus adalah orang yang penakut. Petrus adalah orang yang tidak punya power. Petrus adalah orang yang selalu menghindar. Tetapi apa yang terjadi dengan Petrus ketika mereka diperlengkapi dengan kuasa? Yang pertama, dia bangkit berdiri dan dia menyatakan siapa itu Yesus. Ya, di depan seluruh orang banyak terjadi Pentakosta saat itu. Ya, dia mulai menyatakan. Dan saat itu berapa banyak yang bertobat? Ketika Petrus bicara, ada sekitar 3.000 orang bertobat. Nah, yang kedua, ketika dia datang ke bait Allah untuk berdoa sekitar pukul 3. Di situ ayat yang pertama dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk apa? Meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah pada kami. Nah, coba perhatikan di sini baik-baik. Nah, Petrus mengatakan demikian. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah pada kami. Mengatakan bahwa orang itu, dia membuat orang itu mempunyai satu perhatian yang khusus. Kenapa demikian? Karena dia harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, orang lumpuh ini sejak lahir, dikatakan bahwa dia sejak lahir lumpuh. Tetapi apa yang harus terjadi di situ? Kemuliaan Allah harus dinyatakan di situ. Amin. Kemuliaan Allah harus dinyatakan di situ. Nah, apa yang terjadi dengan orang itu? Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu daripada mereka. Nah, orang itu membangun satu iman yang luar biasa. Dia berharap dia mendapatkan sesuatu daripada mereka. Berharap dia mendapatkan sedekah, berharap mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Petrus dan Yohanes pada mereka, pada dia. Nah, orang ini membangun imannya yang sungguh-sungguh. Nah, tetapi ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu.
Apa yang mereka punya? Kuasa. Apa yang mereka punya? Hanya power yang luar biasa yang mereka punya. Kuasa yang hebat. Yesus yang mereka percaya itu. Nah, ketika dia minta perhatian orang itu, nah orang itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan di sini dia katakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Apa yang terjadi dengan orang itu? Petrus menuntun tangannya, memegang tangannya, dan membangunkan dia untuk berdiri. Dan dia berdiri. Nah, perhatikan, lumpuh sejak lahir. Ya, sudah dibawa kemana-mana, tetap dia tidak bisa berjalan. Ya, dia tetap lumpuh. Pasti keluarganya sudah berusaha sedemikian rupa. Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi satu perubahan yang jelas dalam hidupnya. Nah, di sini dikatakan bahwa lalu ayat 7, ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, kuatlah mata kaki, ada kuasa yang mengalir dalam orang itu, dan orang itu benar-benar dipulihkan. Orang itu benar-benar sembuh. Orang itu benar-benar dapat berdiri. Orang itu benar-benar bisa berjalan dan melompat. Ya, orang itu. Kenapa? Kuatlah kaki dan mata kakinya. Ada kuasa yang hebat. Nah, itu yang dikatakan oleh di dalam Yohanes 14 ayat 12 itu yang tema kita, dia bilang apa? Jika kamu percaya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan berjanji kepada mereka ketika mereka diperlengkapi dengan power yang begitu luar biasa. Di situ mereka percaya. Di situ dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah, ketika mereka Petrus menantang orang itu, apa yang dia rasakan? Dia mulai melihat dengan sungguh-sungguh. Dia menatap Petrus dengan sungguh-sungguh. Dia memberikan perhatian kepada Petrus dan Yohanes dengan sungguh-sungguh. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dengan sungguh-sungguh dia melihat. Di sini kita perhatikan ayat 5 tadi dikatakan apa? Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu daripada Petrus dan Yohanes. Tetapi dan orang itu percaya dia akan menerima sesuatu. Amin. Dia percaya dia akan menerima sesuatu. Nah, iman itu, kalau kita mau sungguh-sungguh percaya, pasti apapun pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, apapun pasti terjadi. Nah, orang lumpuh ini bukan karena kesalahan, tetapi karena apa? Dia sejak lahir dia udah lumpuh. Ya, sejak lahir dia sudah lumpuh. Dia tidak bisa menggerakkan kakinya dan seluruh bagian tubuh bagian bawah, dan itu sudah lumpuh. Dan Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Kenapa? Tuhan tahu suatu hari pasti dia dipulihkan nama Petrus dan Yohanes. Amin. Nah, itu terjadi. Kenapa? Rancangan Tuhan itu nyata. Ya, kalau dalam Yeremia dia bilang apa? Dia bilang apa? Dari dalam kandungan Tuhan sudah mengenal kita. Ya, sebelum kita lahir pun Tuhan tahu kita siapa. Nah, Tuhan sudah rancang kita dengan begitu luar biasa. Berarti apa? Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan orang itu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita percaya,
Tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil. Nah, Tuhan mau supaya kita percaya. Ya, percaya tanpa ada embel-embel yang lain. Percaya tanpa ada hal-hal yang lain yang memberatkan kita. Coba perhatikan di situ. Lalu orang itu menatap, ayat 4 dia bilang begini. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Nah, ketika orang itu lihat sama Petrus, sama Yohanes, ada apa yang dia bawa? Ya, dia orang lihat hanya seorang pengembara, orang pengembara yang berjalan kian kemari dari satu kota ke kota yang lain. Dia hanya mungkin membawa satu tasnya atau ranselnya dan dia bawa, dia pikul di belakang. Nah itu di sini dia minta perhatian orang, lihatlah pada kami. Nah tetapi lalu orang itu menatap mereka dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Nah, orang itu berharap sesuatu dia dapat daripada Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Di situ dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang Petrus punya? Dia punya sesuatu. Ya, nama Yesus yang hebat, nama Yesus yang heran, nama yang memberikan pemulihan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kekuatan. Ya, dia katakan di situ, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, dan saat itu pun orang itu bangkit. Nah, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri seketika. Dan ada kerjasama yang baik antara Petrus dan orang itu. Tadi dia minta perhatian orang itu, dan orang itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, dan dia berharap dalam hatinya untuk mendapatkan sesuatu daripada Petrus dan Yohanes. Ya, dia berharap, berarti apa? Imannya telah tumbuh di situ. Ya, imannya telah tumbuh dan dia percaya sama Petrus dan Yohanes. Karena apa? Petrus dan Yohanes membuat dia supaya melihat, fokuskan dirinya kepada mereka. Terus apa yang terjadi? Ketika Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri, dan orang itu mau berdiri. Ya, orang itu sorong tangannya dan dia angkat dan dia mau berdiri. Nah, banyak orang setelah didoakan nggak mau sembuh. Kenapa? Ditantang untuk berdiri, untuk berjalan, dia tidak mau. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Padahal sudah didoakan dalam nama Yesus, tapi saya nggak mampu. Nah, itu karena apa? Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan mujizat. Ada power yang gede, ada kuasa yang hebat yang Tuhan mau supaya apa? Kita fokus dan kita percaya sama Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita pasti dipulihkan, kita pasti disembuhkan. Amin. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau ada satu kerjasama antara Petrus dan orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu melihat bahwa dia pasti sembuh. Dia percaya dia pasti sembuh. Dan dia mulai, Petrus menolong dia untuk bangun. Dan dia bangun berdiri. Akhirnya apa? Dia boleh berjalan kian kemari dan dia mulai melompat. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Dan ayat 8, ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, karena senangnya demikian terjadi, dia melompat, dia berjalan, dia bersorak-sorak memuji Tuhan. Nah, ini luar biasa. Ketika orang ini dipulihkan,
Dan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Nah, ada pujian, ada sukacita yang besar. Ya, kalau dia umur 30 tahun baru dia dipulihkan. Bayangkan 30 tahun orang mesti tandu dia bawa ke depan bait Allah. Ya, ke pintu gerbang, bawa dia ke sana untuk supaya apa? Dia duduk di sana dan dia minta sedekah. Karena hampir setiap hari itu orang lalu lalang untuk berdoa di bait Allah. Nah, itu yang terjadi. Umur sudah sekian, tapi apa yang terjadi dengan orang ini? Masih ditandu, dibawa, dipikul, setiap hari dibawa kasih duduk, sore harinya, malam harinya dibawa pulang lagi. Terus begitu setiap hari sepanjang berapa? 30-an tahun. Nah, bayangkan itu. Ya, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita sungguh-sungguh percaya. Di situ tadi dikatakan bahwa apa tadi? Di dalam Yohanes 14 tadi, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan Petrus beberapa minggu sebelum, dia gak bisa apa-apa. Dia gak punya keberanian. Dia gak punya nyali untuk berhadapan dengan orang banyak. Tetapi ketika dia diperlengkapi, ada satu power yang luar biasa. Dia diperlengkapi dengan kuasa yang hebat. Ya, ketika Pentakosta itu terjadi, dia punya power yang luar biasa. Dia punya satu keberanian dan dia berdiri, dia menyatakan kepada orang banyak. Dan saat itu ada 3.000 orang yang bertobat. Karena apa? Tuhan beserta dengan dia. Ya, Tuhan menyertai dia. Nah, ini yang terjadi dalam setiap kehidupan. Tuhan mau supaya mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Tuhan hanya mau kita percaya. Barang siapa yang percaya, ya, siapapun kita yang percaya sama Tuhan. Di situ dikatakan apa? Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan. Jadi siapapun kita, ya, kita bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi kita anak Tuhan pun bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuhan mau kita percaya. Amin. Tuhan hanya mau kita percaya sama Tuhan. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena apa? Kita telah diberikan kuasa, wibawa, otoritas untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Kalau kita sudah diberikan kuasa dan wibawa dan otoritas Tuhan, otoritas Allah dalam hidup kita, berarti apa? Kita punya power yang hebat. Kita telah diperlengkapi dengan kuasa yang dahsyat. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup ini. Ya, bukan hamba Tuhan saja, bukan pendeta saja, tetapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita telah diberikan kuasa. Ya, kita telah punya wibawa, otoritas yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita pakai itu. Kita pakai untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai bukan untuk gaya-gayaan. Kita pakai bukan untuk kita pamer. Bukan. Tetapi kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Tuhan mau untuk kita kerjakan itu hari demi hari. Karena kalau apa? Kita perhatikan si Petrus dan Yohanes. Mereka orang-orang yang penakut. Mereka lari menghindari orang banyak. Ketika ditanya mereka tidak mampu untuk menjawab. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan. Karena mereka tidak punya apa-apa. Ya, mereka tidak punya power. Mereka tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi ketika mereka diperlengkapi, ini satu hal yang luar biasa. Ketika mereka diperlengkapi, ini satu hal yang sangat luar biasa. Mereka punya kuasa yang hebat. Ya, mereka punya power yang luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tahu ini, ya. Kita benar-benar tahu, kita benar-benar mengerti, memahaminya. Ya, bukan hanya sekedar, tapi kita tahu. Ya,
Jadi Tuhan mau supaya kita tahu, ya, hari-hari ini kita tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita telah diperlengkapi dengan kuasa, ya, kita telah diperlengkapi dengan otoritas, dengan wibawa Allah yang luar biasa. Nah, mari kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai untuk mendoakan orang sakit. Kita pakai untuk apapun yang perlu kita kerjakan hari-hari ini. Dan Tuhan mau, Tuhan akan menuntun kita kemanapun kita pergi. Dia pasti menyertai kita. Amin. Tuhan pasti menyertai kita kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada. Tuhan mau supaya apa? Kita diperlengkapi, kita pakai kuasa itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini bahwa bukan hanya Petrus, bukan hanya Yohanes, tetapi kita semua. Bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi kita semua yang sudah diperlengkapi. Mari kita tahu, kita mengenal, kita mengerti dulu, ya, bahwa kita semua ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan, ya. Karena apa? Kita yang dulunya penakut, mari kita pakai ini supaya apa? Kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, ya. Jangan pernah takut terhadap apapun juga, tetapi kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan, ya. Kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu yang memberikan apa? Kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Karena Tuhan tidak bekerja antara kita percaya sama Tuhan dan kita harus percaya juga sama firman Tuhan. Itu harus berjalan seiring. Tidak bisa kita percaya sama Tuhan, kita mengabaikan firman Tuhan. Itu tidak akan mungkin, ya. Tidak akan mungkin, karena firman Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Amin. Firman dan Tuhan itu adalah satu. Firman Tuhan itu adalah satu. Oleh sebab itu Tuhan mau kita pelajari firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Kalau kita dikatakan bahwa kita punya power yang hebat, punya kuasa, mari kita pakai itu. Jangan kita diam, tapi kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini, ya. Hari-hari ini kita sudah minta sama Tuhan, Tuhan sudah perlengkapi kita, tetapi kita mau mendoakan orang. Ketika ada orang sakit, kita mau mendoakan, kita takut. Nah, ini yang salah. Kita masih mau diintimidasi oleh iblis, ya. Kita punya power, punya kuasa. Mari pakai itu. Doakan dia, tumpang tangan dalam nama Yesus, pasti dia sembuh. Amin. Pasti dia sembuh. Percaya, pasti dia sembuh. Nah, Tuhan mau kita kerjakan itu. Tuhan mau kita lakukan itu. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, bukan hanya pendeta, bukan hanya rasul, dan mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Nah, kita pakai hal itu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, di saat ini dikatakan bahwa kita lihat lagi di situ, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bukan hanya pekerjaan biasa, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus datang ke bumi, dia ada dalam dunia, apa yang dia kerjakan? Ya, menyampaikan firman, memberitakan Injil, terus apa? Mendoakan yang sakit, terus membangkitkan yang mati, mengusir setan. Itu yang terjadi. Tapi Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, ada hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan pada kita. Jangan kita abaikan itu. Ada hal-hal yang lebih besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan itu.
kita lakukan itu. Jangan kita diam. Tetapi kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk mendoakan seseorang, ayo berdoa buat dia. Tuhan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Berarti ada apa? Ada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita yang menuntun kita untuk supaya kita mengerjakan kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindu terjadi. Di situ kalau kita perhatikan baik-baik, orang itu melihat sama Petrus dan Yohanes ini beberapa minggu yang lalu mereka adalah orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak punya nyali. Tetapi apa? Ketika mereka diperlengkapi, tidak terbendung. Amin. Mereka tidak terbendung. Ya, sampai mereka diperhadapkan kepada mahkamah agama pun mereka diburu, mereka dikejar, mereka dicari salah untuk ditangkap, dimasukkan dalam penjara, tetapi mereka tidak gentar. Nah, coba perhatikan beberapa minggu sebelumnya, ketika ditanya, kamu orang yang bersama, kamu adalah murid Yesus, apa yang dijawab oleh Petrus? Bukan, saya tidak kenal. Itu yang dijawab oleh Petrus. Nah, mereka lari semua. Mereka kembali kepada pekerjaan-pekerjaan yang lama. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, dia datangi mereka satu persatu. Dan dia bilang, ayo kembali. Ayo, kalian bukan lagi penjala ikan, tetapi kalian akan menjadi penjala manusia. Nah, ini Tuhan mau. Nah, bukan hanya kepada Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain, tetapi Tuhan mau kita menjadi penjala-penjala manusia. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa untuk memenangkan jiwa. Amin. Menangkan jiwa, rebut mereka dari dalam api. Tuhan bilang, rebut mereka dari dalam api, bawa mereka sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan hari-hari ini, banyak penyesatan di mana-mana. Oleh sebab itu Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, jauh-jauh hari firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap hal itu, berjaga-jagalah. Karena apa? Kalau kita tidak kuat dengan firman Tuhan, ketika orang bilang begini dan begitu, kita gampang terlena. Akhirnya apa? Kita disesatkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kuat dalam firman Tuhan, harus punya persekutuan dengan firman-Nya setiap hari, sehingga apa? Kita menjadi kuat dalam Tuhan. Amin. Kita harus menjadi kuat dalam Tuhan, bukan sekedar, tetapi kita harus menjadi kuat. Kalau kita kuat dalam Tuhan, firman Tuhan dengan kuat Allah itu berjalan seiring. Ya, tidak bisa dipisahkan. Bagikan dua mata uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada yang bisa dipisahkan? Tidak bisa. Tipis, sudah tipis sedemikian rupa, tetapi untuk dipisahkan sulit. Nah, itu yang terjadi. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita mengenal, kita tahu posisi kita di dalam Tuhan. Kita ada di mana? Ya, kita hari-hari ini ada di mana? Kita percaya sama Tuhan atau tidak percaya sama Tuhan? Nah, kalau kita belum percaya sama Tuhan, mari datang pada Tuhan. Ya, bawa hidup kita datang pada Tuhan. Persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menunda, ambil segera keputusan yang tepat. Datang sama Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, kita pasti dipulihkan. Amin. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita hari-hari ini, jangan pernah lari kepada kemanapun juga. Datang, lari kepada Tuhan. Kalau kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak pernah membuang kita, tapi Dia akan merangkul kita. Ya, Dia akan menjawab setiap pergumulan hidup kita, apapun juga. Ya, apapun juga masalah yang kita hadapi hari-hari ini, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan sesungguh-sungguhnya. Ya, jangan bimbang, jangan ragu, tetapi Tuhan mau. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ya, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Berarti apa?
Tuhan mau tidak ada satupun yang terlewatkan. Ya, berarti seluruhnya 100% kita percaya. Ya, tidak ada bilang 99,9%. Enggak. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya. Jangan membuat ketidakpercayaan itu menjadi racun dalam hidup kita, racun dalam iman kita, racun dalam jiwa kita, racun dalam kerohanian kita. Jadi buang itu semua. Jangan pernah taruh ketidakpercayaan itu di sana. Tetapi taruhlah, percayalah sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, percaya sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan. Ya, lihat firman Tuhan, baca firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, dan simpan firman itu di hati. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Firman Allah berkata demikian, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, orang berbahagia itu bukan dia kaya raya, dia bahagia, tidak. Dia punya segala isi dunia, dia bilang dia bahagia, tidak. Dia pasti pusing 7 keliling. Kenapa saya bilang pusing 7 keliling? Apalagi kalau dia tidak percaya sama Tuhan, dia hidup di luar Tuhan. Orang bilang banyak, orang bilang enak ya. Orang yang tidak percaya sama Tuhan, firman Tuhan pun demikian bicara. Dia tidak percaya sama Tuhan, tapi dia punya kehidupan enak-enak. Ya, tapi ada tapi. Tuhan bukan proses kita menjadi anak-anak yang gampang, tetapi Tuhan mau jadikan kita anak-anak yang luar biasa. Ya, menjadi anak Tuhan itu harus diproses sehingga kita punya integritas yang luar biasa. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Punya integritas sehingga kita tidak gampang dibohongi, kita tidak gampang ditipu, kita tidak gampang dibully dan segala macam. Kenapa? Kita pegang kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca lagi. Kita menutup itu dari Yohanes 14 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu kita akan melakukannya, dan terus bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar berarti apa? Tuhan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar kepada kita semua. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita lihat kembali kepada hidup kita, kita lihat kembali kepada diri kita, bahwa Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan besar yang ada di depan. Ya, kita harus pahami ini. Tuhan memberikan kita pekerjaan-pekerjaan yang besar yang ada di depan. Saudara yang tidak punya pekerjaan, jangan mengeluh, tetapi berdoa sama Tuhan dan lihat ada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan berikan pada kita, yang seharusnya kita kerjakan. Karena apa? Untuk menyelamatkan satu orang itu tidak mudah, tidak gampang. Amin. Tidak gampang. Untuk membuat dia percaya sama Tuhan itu tidak gampang, apalagi orang yang dari seberang. Tetapi kalau kita telah diperlengkapi dengan kuasa dan wibawa dan otoritas Tuhan, otoritas Allah, dengan urapan yang hebat, dan kita akan pergi, dan itu pasti jadi. Karena tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan bilang tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu saat ini mari kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya. Haleluya. Lihat, di situ dikatakan bahwa orang lumpuh tadi apa? Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Tuhan. Nah, karena senang dia berjalan, melompat dan memuji Tuhan, ada sukacita yang besar, ada sukacita yang luar biasa. Di samping ada sukacita yang luar biasa, iblis mulai marah. Ya, kalau kita baca selanjutnya, iblis mulai marah.
Di pasal 4 dan 5 dan selanjutnya iblis mulai marah. Kenapa iblis marah? Karena apa? Ada kuasa yang besar. Kita sudah merebut, ya, merebut yang lumpuh tadi. Petrus dan Yohanes sudah merebut yang lumpuh tadi. Tidak tinggal lagi dalam kegelapan, tapi mereka berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Dia sudah dipulihkan Tuhan. Nah, itu yang terjadi dengan orang lumpuh itu. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar hari-hari ini. Apa kita mau tinggal terus dalam kegelapan? Apa kita mau tinggal terus dalam kejahatan-kejahatan kita? Tuhan bilang stop itu. Berhenti dengan kejahatan kita. Berhenti dengan kita tinggal dalam kegelapan. Keluar itu. Dan kita cari Tuhan. Datang sama Tuhan. Berteriak dan minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini kita tutup Alkitab kita dan kita melihat bahwa Tuhan mau supaya kita dipulihkan hari-hari. Siapapun kita yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, siapapun kita, Tuhan mau kita dipulihkan. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan rindu kita dipulihkan. Tuhan rindu menyelamatkan kita. Tuhan rindu membawa kita keluar. Tuhan rindu membuat kita kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu, jangan pernah ragu akan Tuhan. Datang sama Dia. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Mari tutup Alkitab, kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Kami membawa setiap masalah dan persoalan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan dan kami tahu Tuhan Engkau mau supaya kami percaya kepada Engkau sungguh-sungguh, tanpa kami bimbang dan ragu, tetapi sungguh-sungguh kami percaya. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih bahwa pagi hari ini Roh Allah bekerja dengan hebat. Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Engkau melawat kami semua, Engkau menjamah kami semua, dimanapun kami berada Tuhan. Kami yang ada dalam program ini, baik di IGTV maupun di YouTube, mari Tuhan Engkau jamah, Engkau jangkau kami semua, Engkau lawat kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Bapa, lawat kami semua, Engkau pulihkan kami semua. Apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau menjadi jawaban dari setiap masalah dan persoalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Haleluya. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagi
kepadamu, Yesusku. Haleluya. Ku tak dapat lupakan, amin, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, glory, haleluya, glory bagimu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Glory, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, nama-Mu dahsyat. Nama Yesus yang heran dan ajaib, nama yang beri pemulihan, nama yang menyembuhkan kami. Haleluya, glory, haleluya, glory bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau tetap berbicara dalam hati kami masing-masing. Jadikan firman itu rema dan remata bagi kami, firman yang hidup di dalam kami, Tuhan, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, yang memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati setiap umat-Mu yang di rumah dalam program ini, baik yang di IGTV maupun di YouTube. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat Bapa, jamah Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau telah pulihkan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau telah pulihkan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami tahu satu perkara, bahwa kami ada beserta dengan Engkau, dan Engkau ada beserta dengan kami, dan kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, perkara-perkara yang ajaib yang Kau taruh dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur
dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke, shalom semuanya. Kita akan memberikan persembahan. Oke, Bapak Ibu yang di rumah boleh siapkan setiap persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. 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 Oke, Bapak Ibu yang di rumah, mari kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami mengangkat setiap persembahan kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa berkati setiap persembahan yang kami bawa ini, baik itu persembahan kolektif, persembahan ucapan syukur, maupun perpuluhan yang kami bayarkan Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati kembali dengan luar biasa 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Biar boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada pengumuman hari ini? Oh iya, besok itu minggu besok kita ada perjamuan kudus. Oke? Jadi Bapak Ibu boleh siapkan hati, siapkan diri kita, benar-benar kita mempersiapkan perjamuan. Oke? Jadi ada yang berulang tahun? Tidak ada yang berulang tahun dalam minggu ini. Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri setiap ibadah kita. Oke? Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari ambil alih Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah. Engkau tahu hari-hari ini kami dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit, dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami jalan keluar yang terbaik Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan. Kami berharap sama Engkau. Kami tidak lari kepada manusia, kami tidak lari kepada dunia ini, tapi kami lari pada Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Karena Engkau yang punya langit, bumi dan segala isinya. Kami hanya datang kepada Engkau, kami tidak lari kepada siapapun juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua yang di rumah Tuhan. Engkau lawat kami, Engkau jamah kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, studi daripada anak-anak-Mu juga Bapa berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah mereka semakin maju, semakin kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, haleluya. Dan juga kami taruh bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Mari Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini. Engkau melawat, Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah nama-Mu Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semuanya hanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita ke sorga. Kita mau terima berkat Tuhan, dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Kau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Kau dalam kemuliaan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Shalom. Berkati. Happy Sunday. Haleluya. Selamat hari Minggu. Oke.